Halo lagi di pembahasan mendalam kita. Siap nih, kita bongkar-bongkar lagi kisah awal salah satu nama paling top di dunia investasi, Warren Buffett. Siap banget. Kali ini kita fokus ke bab 1 dari sumber kita, buku The Warren Buffett Way. Judulnya aja udah bikin mikir ya, peristiwa 5 Sigma, investor terbesar dunia. Iya kan, langsung nanya gitu loh. Ini kesuksesan dia yang luar biasa ini cuma kebetulan statistik yang langka banget kayak si 5 Sigma itu, apa emang ada resepnya di balik itu semua? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi, misi kita sekarang tuh bukan cuma ngurutin kejadian hidupnya aja. Bukan sekedar biografi ya. Bukan, tapi lebih ke mencoba ngerti kenapa sih kok bisa dia jadi sehebat itu, sampai-sampai ya kayak nantang teori pasar efisien yang banyak dipegang orang. Gimana coba awalnya bisa jadi Warren Buffett? Yuk kita bedah bareng. Oke, mari kita mulai dari kecilnya deh. Sumber kita cerita kalau Buffett ini dari kecil udah kelihatan banget jiwa bisnisnya. Iya, bukan main-main anak kecil biasa gitu ya. Dia beneran jualan permen karet, Coca-Cola, majalah, sampai punya mesin pinball disewain segala. Wah, niat banget ya. Kayaknya emang udah bawaan suka sama angka dan cara uang bekerja gitu ya. Kayaknya sih gitu, instingnya udah jalan dari awal. Tapi ada faktor lain juga yang disebut di sumber yang mungkin ngaruh ke pandangannya soal duit. Apa tuh? Oh, pengalaman keluarganya pas depresi hebat itu ya. Nah, itu dia. Pas ayahnya, Howard, kehilangan kerja di bank, terus tabungan keluarga ambles, itu kan pasti pengalaman keras ya. Pasti ngebekas banget ya. Banget. Jadi belajar soal nilai uang, soal resiko finansial, KT-nya sampai bantu finansial kan. Pengalaman pahit gitu seringkali bikin orang jadi lebih hati-hati, fokus ke keamanan finansial. Bisa jadi ini bibit awal pendekatannya yang beda nanti. Masuk akal sih. Terus lompat dikit ke usia 10 tahun, ada cerita menarik pas ke New York. Oh iya, ditanya ayahnya mau lihat apa, jawabannya spesifik banget. Bukan taman hiburan atau apa gitu ya? Bukan, dia minta ke perusahaan perangko Scott, Stem and Coin, terus perusahaan kereta mainan Lionel, sama, nah ini dia, Bursa Efek New York, NYSE. Gila, anak 10 tahun loh, fokusnya udah ke situ. Bener-bener nunjukin minatnya yang udah spesifik banget. Di Wall Street itu dia nggak cuma lihat lantai bursa, tapi ketemu anggota bursa, Atmall, terus ketemu Sidney Weinberg dari Goldman Sachs, tokoh gede itu waktu itu. Tapi yang paling nenggal diingatan dia katanya justru pas lihat si Tuan Mall ini pesen cerutu khusus ya. Iya, detail kecil itu malah bikin dia mikir, wah ini puncaknya nih, nggak ada yang lebih hebat dari ini. Buat anak 10 tahun, lihat simbol status kayak gitu bisa jadi inspirasi gede banget. Kayak lihat puncak gunung lah. Jadi pengen ke sana juga ya. Bisa jadi, dan fondasi pengetahuannya terus dibangun kan. Dia sering main ke kantor pialang ayahnya, terus baca-baca buku investasi di rak buku ayahnya sama di perpustakaan. Rajin banget ya, sampai nyatet harga saham di papan tulis kantor Harris Upham segala. Bahkan diskusi soal pasar sama paman-pamannya. Yang satu katanya pesimis banget, yang satu optimis banget. Jadi dapat perspektif beda-beda dari awal. Ini ngebangun rasa ingin tahu yang kuat sih. Nah, ngomong-ngomong soal fondasi, investasi saham pertamanya ini nih kayaknya jadi ujian penting banget Oh, yang umur 11 tahun itu ya? sama kakaknya, Doris. Betul loh. Ngumpulin duit, katanya sih sebagian besar hasil kerja keras Buffett sendiri selama 5 tahun nabung. Buat beli 3 lembar saham City Service Preferred. Saham preferennya yang biasanya dividennya tetap. Harganya sekitar $38 waktu itu. Harapannya pasti langsung cuan dong ya investasi pertama. Iya, namanya juga investor pemula, hehe. Tapi pasar kan nggak gitu cara kerjanya. Baru dibeli, harganya malah anjlok. Hampir 30%. Wah, pasti panik tuh kakaknya si Doris. Iya, kebayang lah. Tiap hari pasti ngingetin Warren soal rugi di atas kertas itu. Tekanan psikologisnya pasti gede buat anak umur segitu. Dan akhirnya, karena tekanan itu, Warren jual sahamnya pas harga balik modal, sekitar $40. Untungnya tipis banget ya. Mungkin cuma $5 setelah komisi. Lega sih mungkin, tapi cuma sesaat. Nah, di sini pelajaran paling mahalnya datang. Bukan rugi modal, tapi Rugi kesempatan. Opportunity loss. Nggak lama setelah dijual, saham City Service itu terbang gila-gilaan sampai $202 per lembar. wow, jauh banget. Buffett ngitung-ngitung potensi untung yang hilang itu setara sama kerja keras dia nabung selama 20 tahun. Kalau diukur dari penghasilannya waktu itu pasti nyesek banget sih. Nyesek banget pasti. Mungkin ini ya,
Salah satu petunjuk awal kenapa kinerja dia nanti susah dijelasin pakai teori pasar efisien. Dia belajar sabar dari pengalaman pahit di usia sangat muda. Sesuatu yang mungkin beda dari investor rata-rata. Benar banget. Dari situ dia dapat 2 pelajaran penting yang dia pegang terus. Pertama, jangan kepatok sama harga beli. Kedua, jangan cepat puas sama untung kecil kalau fundamentalnya masih bagus. Umur 11 tahun udah dapat pelajaran soal kesabaran sama fokus jangka panjang. Luar biasa sih. Pelajaran ini jadi pilar filosofi investasinya kan? Fokus ke nilai intrinsik bisnis, bukan gejolak harga harian. Kesabaran itu kunci. Dan ini bukan teori doang, tapi pelajaran yang nancep banget secara emosional. Oke, kita geser ke pendidikannya. Ini juga unik nih. Lulus SMA, dia udah punya tabungan $9.000. Itu gede loh waktu itu. Gede banget. Dan awalnya dia malah nggak mau kuliah. Iya kan? Katanya ganggu bisnisnya. Tapi akhirnya nurut ayahnya. Sempat masuk Wharton, sekolah bisnis keren tuh. Tapi dia ngerasa kebanyakan teori. Kurang praktis soal, ya gimana cara nyari duit. Fokusnya udah jelas ya. Jadi dia pindah ke University of Nebraska, lulus cepat sebelum umur 20 malah. Pokoknya maunya yang praktis. Sampai suatu hari, dia nemu kitab sucinya. Nah, buku legendaris Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Sumber, kita bilang itu kayak momen keluar dari gua lihat matahari. Kenapa seheboh itu sih efeknya? Karena buku Graham itu ngasih apa yang selama ini dia cari tapi belum nemu. Sebuah kerangka kerja, sebuah metodologi yang rasional yang bisa diandalkan buat investasi. Oh, jadi sebelumnya dia ngerasa kayak masih nebak-nebak gitu. Bisa dibilang gitu, Graham ngenalin konsep value investing. Cari perusahaan bagus yang sahamnya dijual murah, jauh di bawah nilai intrinsiknya. Graham ngasih dia peta gitu loh. Pantesan dia suka banget. Sampai ngejar kuliah di Kolombia biar bisa diajar langsung sama Graham ya. Betul. Dan di kelas itu, dia langsung paling menonjol. Teman sekelasnya, Bill Ruane, yang nanti bikin Sequoia Fund, itu bilang ada chemistry kuat banget antara Graham sama Buffett. Sampai dapat nilai A+ satu-satunya dari Graham selama 22 tahun ngajar. Gila sih. Beneran nunjukin betapa dalamnya dia ngerti dan tertarik sama pendekatannya Graham. Tapi lulus dari situ nggak langsung kerja sama Graham kan ya? Sempet ditolak malah. Graham dari Omaha, sambil kerja di perusahaan pialang ayahnya. Gigih banget orangnya ya. Kegigihannya itu akhirnya berhasil. Tahun 1954, Graham nelfon nawarin kerjaan. Akhirnya. Nah, di Graham Newman ini, dia benar-benar ngasah ilmunya. Kerja bareng calon-calon manajer investasi hebat lain kayak Walter Schloss, Tom Knapp. Ini masa pematangan penting banget. Lingkungan belajarnya intensif banget ya. Mungkin ini juga bagian dari ramuan suksesnya yang susah ditiru orang lain. Sangat mungkin. Jaringan, lingkungan belajar, mentor yang tepat, itu semua faktor penting. Tapi era di Graham Newman ini nggak lama ya. Karena Graham mutusin pensiun. Betul, tahun 1956 Graham pensiun. Nah, ini yang bikin Buffett balik lagi ke Omaha. Dan mulai babak baru yang bener-bener nentuin arah karirnya. Mendirikan kemitraan investasinya sendiri. Buffett Partnership Ltd. Iya, dimulai tahun 1956, modalnya awalnya relatif kecil, dari keluarga sama teman-temannya. Investasi Buffett sendiri malah cuma $100. $100? Serius? Ya, $100. Tapi hasilnya, jangan ditanya, bener-bener di luar ekspektasi. Gimana tuh perbandingannya sama pasar waktu itu? Bisa kasih gambaran? Oke, gini. Dalam 5 tahun pertama aja, 1957 sampai 1961, kemitraan ini ngasih untung kumulatif 251% buat Buffett dan 181% buat mitranya. Wow, terus pasar gimana? Dow Jones misalnya? Nah, bandingin sama Dow Jones di periode yang sama, cuma naik 75%. Jauh banget kan? Dia ngalahin pasar rata-rata 35 poin persentase per tahun. Padahal target awalnya cuma 10 poin di atas Dow. Gila, 35 poin per tahun rata-rata. Di sini nih, teori pasar efisien MT mulai kayak, gimana ngejelasin ini ya? Konteksnya dapat. Boleh. Intinya IMT bilang kalau pasar itu efisien kan? Semua info udah nyampe ke harga saham. Betul, jadi secara teori, gak ada saham yang kemurahan atau kemahalan. Mustahil ngalahin pasar secara konsisten. Kecuali ya, hoki aja, keberuntungan. Nah, kinerja Buffett yang konsisten ngalahin pasar ini yang bikin penganut IMT garu-garu kepala. Makanya mereka, terutama yang garis keras, nyebut kasus Buffett ini sebagai
peristiwa 5 sigma, istilah statistik itu. 5 sigma? Maksudnya apa tuh? 5 sigma itu artinya kejadian yang super duper langka. Probabilitasnya kecil banget, 1 banding 3,5 juta. Kayak tiba-tiba nemu orang tingginya 3 meter di jalan. Jarang banget kan? Oke, paham. Jadi maksud mereka, Buffett itu hebat, tapi ya dia itu anomali statistik aja. Kebetulan yang ekstrim. Bukan bukti kalau teori pasar efisien salah. Gitu ya? Kurang lebih gitu argumennya. Dia itu outlier, pengecualian yang membuktikan aturan, kira-kira begitu. Oke. Balik lagi ke cerita kemitraannya Buffett. Kinerjaannya kan bagus banget tuh. Pasti namanya cepat nyebar ya? Jelas, makin banyak orang percaya naruh duit ke dia. Sampai akhirnya tahun 1962, dia gabungin semua kemitraan kecil jadi satu entitas besar. Dan performa bagusnya lanjut terus. Tapi, ada tapinya nih. Di akhir 1960-an, dia mulai ngerasa nggak nyaman sama kondisi pasar. Benar, pasar saham waktu itu lagi panas-panasnya. Masuk era yang disebut Nifty 50. Nifty 50, apaan tuh? Itu julukan buat sekitar 50 saham perusahaan besar yang dianggap pokoknya harus punya. Kayak Avon, Polaroid, Xerox. Harganya udah terbang tinggi banget. Diperdagangin di valuasi yang gila-gilaan. 50-100 kali lipat labanya. Wah, buat Buffett yang patokannya nilai intrinsik ala Graham, itu pasti udah nggak masuk akal ya? Banget. Valuasinya udah nggak rasional menurut dia. Nah, disinilah kita lihat lagi disiplin dan integritasnya yang luar biasa. Gimana tuh? Di saat lagi jaya-jayanya, lagi di puncak tahun 1969, dia ngambil keputusan yang bikin kaget banyak orang. Dia bubarin kemitraan itu. Dibubarin, padahal lagi sukses banget. Justru itu, keputusan yang berani banget. Dia nulis surat ke para mitranya, intinya bilang dia udah nggak bisa nemu lagi investasi yang sesuai standar nilainya di pasar yang udah terlalu spekulatif itu. Ada kutipannya yang terkenal kan ya? Ada. Keren banget. Dia bilang, saya tidak akan meninggalkan pendekatan yang logikanya saya pahami untuk merangkul pendekatan yang tidak sepenuhnya saya mengerti, yang mungkin bisa menyebabkan kerugian modal permanen yang substansial. Dalam banget. Ini nunjukin lagi kan pola pikirnya yang independen, yang berani beda sama pasar. Mungkin ini juga yang bikin dia jadi anomali atau 5 sigma di mata sebagian orang. Karena dia nggak ikut arus. Bisa jadi banget, dia disiplin sama logikanya sendiri. Nah, selama periode kemitraan itu, 1957 sampai 1969, rata-rata dia ngalahin Dow Jones 22 poin persentase per tahun. Konsisten. Fenomenal sih itu. Terus pas dibubarin, gimana nasib investornya? Sebagian dialihin ke Bill Ruane, teman sekelasnya dulu, yang terus bikin Sequoia Fund. Nah, si Buffett sama beberapa mitra lain milih ngambil bagian mereka dalam bentuk saham. Saham perusahaan tekstil yang lagi agak susah, namanya Berkshire Hathaway. Oh, jadi dari situ asal-muasal dia pegang Berkshire Hathaway. Betul. Bagian Buffett sendiri waktu itu udah jadi sekitar 25 juta dolar. Cukup buat ngasih dia kendali atas Berkshire. Banyak yang mikir, wah udah selesai nih karir investasinya Buffett. Padahal, Itu baru awal dari babak berikutnya yang lebih gila lagi ya. Tapi kisah awalnya ini aja udah cukup banget buat bawa kita balik ke pertanyaan awal tadi. Soal peristiwa 5 sigma. iya. Jadi setelah kita telusuri jejak awalnya ini, gimana nih kita jawab pertanyaan itu? Apa kesuksesan dia beneran cuma hoki statistik level dewa? Gimana menurut Anda? Kalau lihat polanya sih? Kalau lihat polanya ya, mulai dari dorongan bisnis dari kecil, pelajaran sabar yang mahal dari City Service, terus nemu kerangka rasional dari Graham, sampai disiplin nolak ikut euforia pasar. Kayaknya kok susah ya bilang ini cuma kebetulan. Kayak ada metode yang konsisten di baliknya gitu ya? Kelihatannya begitu. Penganut EMT mungkin tetap kekuh bilang ini 5 sigma, anomali. Tapi argumen sebaliknya juga kuat. Ada metode di sana. Buffett sendiri kan juga bilang, apa yang dia lakuin tuh bukan hal yang luar biasa banget, orang lain juga bisa. Tapi butuh rasionalitas, kesabaran, temperamen yang pas. Nah, itu dia. Jadi pertanyaannya mungkin bukan apakah dia anomali atau bukan. Tapi lebih ke, apakah 5 sigma itu ngegambarin kejadian acak atau ngegambarin hasil dari penerapan disiplin dan metode yang jarang banget dimiliki atau dilakuin secara konsisten oleh mayoritas orang di pasar? Menarik sudut pandangnya. Jadi kesuksesannya bukan sihir, tapi hasil kombinasi prinsip yang kuat sama eksekusi yang disiplin banget. Sumber kita ini kayaknya lebih condong ke penjelasan yang kedua itu sih. Oke.
Jadi, kalau kita rangkum dari bab 1 ini, kelihatan banget ya gimana fondasi sukses Buffett itu dibangun pelan-pelan, lapis demi lapis. Dari minat bisnis kecil, pelajaran dari rugi kesempatan, pencerahan dari Graham, sampai berani bubarin partnership pas lagi top-topnya. Perjalanan awal yang benar-benar nunjukin karakter. Dan pelajaran intinya tuh relevan banget buat Anda para pendengar yang mungkin lagi belajar investasi atau bisnis. Soal kesabaran, fokus ke nilai jangka panjang, bukan cuma gejolak harga sesaat. Sama pentingnya benar-benar ngerti apa yang diinvestasiin ya, bukan ikut-ikutan doang. Betul, ini soal ngebangun pola pikir yang bener, nggak cuma ngejar angka atau modal gede aja, bisa diterapin di banyak bidang lain juga sih sebenarnya. Setuju banget. Nah, ngelihat lagi ke fondasi awal Buffett dan perdebatan soal 5 sigma ini, jadi ada satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Seberapa besar sih peran metode, disiplin, sama kemauan belajar terus-menerus hal-hal yang bisa kita usahain dalam mencapai kesuksesan yang luar biasa? Dibandingin sama katakanlah bakat alami atau sentuhan ajaib yang mungkin emang langka. Pertanyaan bagus itu. Dan apa artinya ini buat perjalanan belajar dan pengembangan diri Anda sendiri? Coba direnungkan ya.